Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji, perkenalkan nama saya Anissa Nur Istimastika, mahasiswa PPG Guru Tertentu tahap 4 tahun 2025, bidang studi Ilmu Pengetahuan Sosial di LPTK Universitas Negeri Yogyakarta dengan NIM 251053600239. Pada kesempatan ini, saya akan melaksanakan kegiatan pembelajaran dalam rangka ujian kinerja dengan materi kelas 8 di Sekolah SMPN 13 Tulang Bawang Barat, Kecamatan Gunung Agung, Kabupaten Tulang Bawang Barat, Provinsi Lampung. Terima kasih atas kesempatannya. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Pagi. Baik, untuk mengawali pagi hari ini, kita awali dengan berdoa. Silakan ketua kelas untuk memimpin doa. Duduk siap. Belum belajar, berdoa mulai. Berdoa selesai. Apa kabarnya hari ini anak-anak? Baik, alhamdulillah. Ada yang sakit? Sudah, alhamdulillah ya. Sebelumnya Ibu akan mengabsen terlebih dahulu. Abel Yuli Dasari, Andika Pratama, Angelica Ananda, Anita Auli Retnasari, Fani Wahyu Amanda, Keisha Nova Armayanti, M. Robi Arroyan, Moza Anggracia Yusuf, Muhammad Albi Agata, Nyoman Saskia, Rafael Ramda, Rohman Maulana, Safa Septiana Putri, Salsa Oktaviani, Nadia Anestesia, Zanita Medika Asfitia, Cahya Kirana Roza, Aska Aimi Junaidi. Alhamdulillah hadir semua ya. Sebelum kita memulai pelajaran, seperti biasa kita menyanyikan lagu wajib nasional ya. Silakan berdiri semuanya. Halo, halo Bandung, ibu kota periangan. Halo, halo Bandung, kota kenang-kenangan. Sudah lama beta tidak berjumpa dengan kau. Sekarang telah menjadi lautan api, mari bung rebut kembali. Oke, silahkan duduk kembali. Ibu akan mengingatkan kembali tentang kesepakatan kelas yang sudah kita buat ya. Jadi ketika Ibu menjelaskan, silahkan kalian mendengarkan dengan fokus. Dan ketika berdiskusi harus saling bekerja sama, aktif dan teliti.
Baik, paham ya? Oke, kayaknya nggak semangat banget ya. Kita breaking terlebih dahulu ya. Dengan tepuk semangat, oke? Oke. Tepuk semangat. 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 Oke, kita beri tepuk tangan untuk kita semua. Oke, selanjutnya sebelum kita masuk materi hari ini, masih ada yang ingat apa materi kita sebelumnya? Alam Indonesia. Iya betul, keragaman alam Indonesia. Apa saja contohnya, Nak? Seperti hutan-hujan tropis, sabana, dan bentang alam seperti pegunungan berapi, dataran tinggi, dan ribuan pulau. Iya betul, tentang keragaman alam Indonesia. Kita kasih tepuk tangan dulu. Jadi masih ingat ya? Masih ingat ya? Bisa kita lanjut? Bisa, oke. Di sini Ibu mempunyai media pembelajaran ya. Silakan diperhatikan ke depan. Tujuan pembelajaran kita hari ini ya, 1, untuk memahami potensi sumber daya alam Indonesia. 2, menjelaskan pemanfaatan sumber daya alam Indonesia. 3, mengidentifikasi contoh pemanfaatan sumber daya alam secara berkelanjutan. Baik, di sini Ibu mempunyai pertanyaan tematik ya. Silakan yang bisa menjawab. 1, menurut kalian apa saja sumber daya alam yang ada di sekitar lingkungan kalian, baik di rumah ataupun di sekolah? Ada yang bisa menjawab? Apa? Ada air, tanah, udara, dan tumbuhan. Oke, ada air, tanah, dan tumbuhan. Bagaimana menggunakan sumber daya alam untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari? Bagaimana? Ada yang bisa menjawab? Untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, contohnya air untuk diminum langsung, digunakan untuk memasak, mandi, dan mencuci. Dapat juga digunakan untuk mengairi. Tanaman. Iya betul. Jadi ada air, ada tanah ya. Dan ada apa lagi? Ada tumbuhan. Yang ketiga, bagaimana jika sumber daya alam yang digunakan secara berlebihan atau tidak bijak? Bagaimana jika sumber daya alam kita tidak digunakan secara baik-baik? Ada yang bisa menjawab? Saya, Bu, Iya, silahkan. dapat mengakibatkan bencana alam, hilangnya hutan dan lahan yang dapat menyebabkan banjir dan longsor. Iya, betul. Jadi kita harus memanfaatkan sumber daya alam secara baik ya. Selanjutnya, Ibu mempunyai video ya. Mari kita simak bersama-sama. Indonesia adalah negara yang kaya akan sumber daya alam, memiliki berbagai potensi seperti hasil tambang, hasil hutan, tanah yang subur, serta keanekaragaman hayati yang melimpah. Namun, kekayaan ini tidak akan memberikan manfaat maksimal jika tidak dikelola dengan bijak dan berkelanjutan. Pemanfaatan sumber daya alam yang tepat dapat menunjang pembangunan ekonomi, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan menjaga kelestarian lingkungan. Pemanfaatan sumber daya alam terbagi ke dalam beberapa bidang. Di antaranya adalah 1. Hasil pertanian. Pertanian memanfaatkan sumber daya alam berupa tanah, air, dan matahari untuk menghasilkan bahan pangan dan bahan baku industri. Tanah digunakan untuk menanam tanaman seperti padi, jagung, sayur, buah,
dan lain-lain. Sedangkan air digunakan untuk mengairi sawah sebagai bentuk irigasi, dan matahari dimanfaatkan untuk menyuburkan tanaman yang telah ditanam sebagai bentuk hasil pertanian itu sendiri. Yang kedua adalah bidang perikanan. Di bidang perikanan, sumber daya alam yang dimanfaatkan adalah berupa perairan, seperti laut, sungai, dan danau. Bidang perikanan ini dibedakan menjadi dua jenis, yakni perikanan laut dan perikanan air tawar. Perikanan laut memanfaatkan ikan laut seperti ikan tuna dan udang, sedangkan perikanan air tawar memanfaatkan ikan dari kolam, sungai, atau danau seperti lele, nila, dan gurami. Yang ketiga adalah bidang kehutanan. Bidang kehutanan ini memanfaatkan hutan dan segala isinya, seperti kayu, rotan, bambu, dan tumbuhan yang mungkin bisa menjadi obat-obatan. Kayu biasanya dimanfaatkan untuk membuat bahan bangunan, perabotan, dan juga kertas. Yang keempat adalah hasil tambang atau pertambangan. Pertambangan memanfaatkan sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui, seperti logam, batu bara, minyak bumi, dan gas alam. Contoh pemanfaatannya mungkin seperti penambangan batu bara yang digunakan untuk bahan bakar pembangkit listrik, serta eksplorasi minyak bumi sebagai bahan bakar kendaraan. Oke, baik. Setelah kita menyaksikan video tersebut menyampaikan tentang apa? Tentang sumber daya alam. Lebih tepatnya pemanfaatan sumber daya alam. Tentang pemanfaatan sumber daya alam. Nah, di sini Ibu mempunyai materi ya. Silakan kita simak ke depan. Mengapa sumber daya alam sangat penting bagi kehidupan manusia? Ada yang bisa menjawab? Karena sumber daya alam sangat penting bagi kehidupan manusia untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti pangan, energi, dan tempat tinggal. Bagaimana potensi sumber daya alam Indonesia? Jadi, sumber daya alam Indonesia merupakan segala sesuatu yang ada di permukaan bumi dan dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan manusia. Jadi, segala sesuatu yang berasal dari alam, baik di permukaan bumi atau di sekitarnya, dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan manusia, untuk memenuhi kebutuhan kita ya. Di sini potensi sumber daya alam ini mencakup hal yang ada di udara, daratan, perairan, dan berdasarkan kelestariannya. Selanjutnya, sumber daya alam dibagi menjadi dua kategori ya. Yang pertama adalah sumber daya alam yang dapat diperbarui. Sumber daya alam yang dapat diperbarui adalah sumber daya alam yang dapat secara pulih cepat dan tersedia terus-menerus jika dimanfaatkan dengan bijak dan tidak berlebihan. Artinya, untuk menjaga sumber daya alam yang dapat diperbarui, diperlukan pengelolaan yang baik, ya, agar tetap tersedia dan tidak mengalami kerusakan. Yang kedua, ada sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui adalah sumber daya alam yang terbatas dan sulit diganti setelah habis, karena pembentukannya memerlukan waktu yang lama. Jadi penggunaan sumber daya alam ini harus dilakukan secara bijak dan berkelanjutan, sehingga terjaga untuk masa depan kita ya. Selanjutnya ada contoh sumber daya alam yang dapat diperbarui ya.
Di situ contohnya udara. Yang kedua ada air. Yang ketiga ada matahari. Yang keempat ada tumbuhan. Dan yang kelima ada hewan. Contoh sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui ya. Di sini ada 4. Ada minyak bumi. Selanjutnya ada batu bara, ada gas bumi, dan ada emas. Potensi sumber daya alam di Indonesia. Ada 3 macam ya. Ada sumber daya alam hutan, sumber daya alam kemaritiman, dan sumber daya alam tambang. Dan masing-masing mempunyai potensi ya. Berdasarkan data kemaritiman, lingkungan, dan kehutanan, Indonesia mengalokasikan 63% atau seluas 120,6 juta hektar daratan sebagai kawasan hutan. Contohnya seperti hutan produksi. Hutan produksi menghasilkan bahan baku produksi. Fungsi utamanya adalah menghasilkan kayu, baik kayu jati, kayu apa lagi? Apa yang kalian paham? Iya, menghasilkan rotan, menghasilkan apa lagi? Getah, ya, menghasilkan madu, ya. Yang kedua ada hutan lindung. Hutan lindung, sistem daya dukung lingkungan hidup, fungsi utamanya adalah mencegah longsor, erosi, dan mengurangi pemanasan global. Yang ketiga ada hutan konservasi. Fungsi utamanya apa? Fungsi utamanya adalah pelestarian tumbuhan dan satwa, melindungi flora dan fauna, dan menjaga keseimbangan ekosistem. Jadi masing-masing mempunyai fungsi utamanya ya. Yang ketiga ada sumber daya alam kemaritiman. Laut Indonesia menyimpan 37% spesies sumber daya alam hayati dunia, 17,95% terumbu karang dunia, 30% hutan bakau dan padang lamun. Berikut potensi sumber daya alam kemaritiman Indonesia. Yang pertama ada perikanan tradisional dan modern. Yang kedua, ada energi gelombang pasang surut, arus laut dan panas laut. Wisata bahari, pemancingan, berenang dan menyelam. Jadi sumber daya alam kemaritiman, paham ya? Oke. Selanjutnya, sumber daya alam tambang. Pasti sering sekali ya kalian mendengarkan sumber daya alam tambang. Yang sering kalian dengar adalah sumber daya alam tambang. Berdasarkan Undang-Undang tentang Pertambangan, barang tambang di Indonesia terdiri dari 3 golongan. Yang pertama golongan A, yang ketiga golongan B, dan yang ketiga golongan C. Golongan A apa saja di situ? Batu dan minyak bumi untuk pertahanan dan keamanan negara. Golongan A adalah strategis untuk keamanan dan ketahanan negara. Yang kedua ada golongan B, vital untuk memenuhi hajat hidup orang banyak. Contohnya apa saja? Tembaga. Yang ketiga ada golongan C, industri. Untuk industri ini tidak langsung memenuhi kehidupan masyarakat ya. Contohnya apa? Pasir dan kapur. Bagaimana pemanfaatan sumber daya alam di Indonesia? Pentingnya pengelolaan sumber daya alam. Meskipun sumber daya alam yang dapat diperbarui, pemakaiannya tetap harus
dihemat ya, karena sumber daya alam seperti air, tumbuhan, dan hewan tidak tersedia melimpah setiap hari ya. Jika tidak digunakan secara berlebihan bisa terjadi krisis sementara. Contohnya, ketika kalian menebang pohon, bisa nggak pohon itu tiba-tiba tumbuh langsung? Tidak kan? Walaupun sumber daya alam dapat diperbarui, ya. Sumber daya alam dan lingkungan hidup berperan penting dalam mengamankan serta menjamin kelangsungan pembangunan secara berkelanjutan. Hal ini tentunya untuk menyangga kehidupan manusia serta menjadi tulang punggung penyedia pangan, energi, air, dan penyangga sistem kehidupan. Selanjutnya, eksploitasi sumber daya alam yang berlebihan. Pemanfaatan sumber daya alam yang berkelanjutan dapat mengurangi daya dukung lingkungan. Seiring waktu, potensi sumber daya alam dapat berubah terkait masalah lingkungan. Jadi di sini ada populasi manusia ya. Jadi populasi manusia semakin meningkat dan konsumsi juga meningkat. Terus merujuk ke sumber daya alam, eksploitasi sumber daya alam yang berlebihan dapat tentang teknologi sebagai solusi untuk semua masalah. Yang ketiga, pencemaran dan kerusakan lingkungan terjadi perubahan potensi sumber daya alam. Jadi populasi manusia itu akan semakin tahun semakin meningkat, memerlukan sumber daya alam yang lebih banyak. Dan terjadilah kerusakan lingkungan, pencemaran ya, jika tidak digunakan secara bijaksana. Baik, di sini Ibu ada latihan nih. Sumber daya alam yang dapat diperbarui di Indonesia adalah, ayo coba ingat-ingat apa? Apa? Benar, betul, panas bumi ya. Yang kedua lagi, satu lagi. Pemanfaatan sumber daya alam harus dilakukan secara berkelanjutan. Salah satunya prinsip dalam pemanfaatan berkelanjutan adalah apa ini? C. Iya betul. Penggunaan kembali dan daur ulang ya. Tahu kan daur ulang? Iya, itu salah satu upaya untuk melestarikan lingkungan ya. Pemanfaatan sumber daya alam. Baik, ya dari materi yang Ibu tampilkan ada pertanyaan? Tidak? Tidak? Oke. Kalau sudah paham, Ibu akan membagi kalian dalam 3 kelompok ya. Nah, di sini dari kelompok 1 dulu. Kelompok 1 yang sebelah mana? Sebelah sini ya. Kelompok 1, kelompok 2 dan kelompok 3. Ya, di sini Ibu akan membagikan lembar kerja peserta didik ya. Silahkan kalian kerjakan. Selama kalian berdiskusi, silahkan kalian berdiskusi, silahkan bekerja sama, teliti ya. Teliti dan di situ ada petunjuk soalnya ya. Ada petunjuk soalnya, silahkan diisi secara teliti. Silahkan diisi. Ada pertanyaan terkait LKPD? Silahkan diisi. Jawabannya di mana, Bu? Jawabannya langsung ditulis di LKPD-nya ya. Oh, iya, makasih. Ya. Langsung di bawahnya sini ya, Nak ya. Nah, langsung di bawahnya sini. Ya. Nah, ya. Dari sini gimana di sini, dari sini ya. Presentasi boleh lebih 3 orang boleh? Boleh, boleh.
Silahkan ditulis di belakangnya. Langsung ditulis di jawabannya ya. Ya, sini. Di sini ada waktu 10 menit ya. Ayo silahkan kalian kerjakan. Ada yang belum paham silahkan tanya ke ibu ya. Ada yang ditanyakan ke ibu? Tidak bisa. Apa di situ pertanyaannya? Coba salah satu. Jelaskan Apa sih yang dimaksud sumber daya alam? Tadi ibu sudah jelaskan ya? Iya. Oke, silahkan kalian langsung tulis jawabannya di sini. Kelompok berapa ini? Kelompok 3 ya? Ada pertanyaan buat ibu? Batu bata. Kayaknya nggak nyambung ya nak ya ini ya. Ini nggak ketemu ya nak ya. Batu bata ya. Iya, tapi kan di sini nggak ketemu. Kayaknya lead apa ini? Ini apa nomor 10? Sumber daya alam yang berasal dari benda mati atau tidak hidup. Non hayati ya, betul ya. Ya tapi ibu cari juga nggak ketemu nak. Seadanya, sekalian tahu bagaimana. Maksudnya kalian taunya apa nggak apa-apa jawab ya. Yang penting bisa jadi. Iya, bukan nah. Nomor 2 itu apa? Sumber daya alam yang menyediakan oksigen untuk bernapas udara. Betul ya? Udara ya? Kelompok 1 ada yang ditanyakan ke ibu? Tidak. Ketika presentasi silahkan perwakilan tidak apa-apa ya. Perwakilan 3 sampai 4 orang tidak apa-apa ya. Baik. Sudah? Sudah ya? Belum? Oke. Tadi Ibu sudah menjelaskan sumber daya alam yang dapat diperbarui dan tidak dapat diperbarui. Kan ada ya? Tuh, sumber daya alam, tambang utama disebutkan. Bisa kan? Bisa. Apa aja itu nomor 5? Coba. Nah, sebutkan 2 sumber daya tambang utama di Indonesia. Iya, sebutkan ya nanti. Gampang kok. Tadi Ibu udah kasih contoh apa saja sumber daya alam tambang. Ayo dong, tanya ke Ibu. Ada yang belum jelas? Nanti yang dipresentasikan Iya. yang ini yang ditulis Om ya Bu. Iya, sama kok nak. Iya. Iya. Bacanya Nggak apa-apa, terserah deh, nggak apa-apa. Yang penting ditulis di LKPD-nya. Nggak apa-apa. Nanti ketika kalian presentasi silahkan dibaca. Ini juga nggak apa-apa, langsung dibacakan.
Sumber daya alam, ada air, pemanfaatan dalam kehidupannya apa saja. Untuk air untuk apa? Tadi untuk minum, untuk masak, mandi, apalagi banyak ya. Oke, silakan kalian. Nah, sebagai sumber energi, tenaga air dan sebagainya. Gitu aja presentasinya. Sumber daya alam hayati yang digunakan untuk menyuburkan rambut apa? Lidah buaya. Buat cendol juga bisa ya tuh. Lidah buaya. Buat jelly ya? Iya. Sumber daya alam ini apa, cacing? Kok ada cacing? Untuk obat tifus. Oh iya, sumber daya alam hayati ya untuk obat tifus, cacing. Kelompok 2 ada yang ditanyakan ke Ibu? Sudah? Oke, kita tunggu kelompok yang lain ya. Kita tunggu kelompok yang lain. Kenapa nak? Nomor berapa? Nomor 4 ya? Iya, nggak apa-apa. Yang penting diisi. Yang penting kalian paham ya. Iya. Kenapa? Sudah. Nak, gimana? Ayo. Semangat. Gampang kan? Soalnya kenapa? Yang keras juga nggak apa-apa. Silakan orang 3 atau 4 tidak apa-apa ya. Ayo, silahkan tanya ke Ibu kalau ada yang belum paham. Kayaknya kelompok 2 jago ini, sudah selesai kelompok 2. Kelompok 1 belum kan? Belum. Oke, kita tunggu kelompok 1 ya. Kenapa? Ada yang ditanyakan? Mudah ya, mudah kan soalnya ya? Mudah, yang penting kalian paham ya. Ada yang ditanyakan? Ayo, tanya ke Ibu.
Sudah? Kelompok 3 belum? Sebentar lagi katanya. Nanti yang presentasi perwakilannya 3 sama 4 orang ya. Silahkan nanti yang presentasi silahkan 3 perwakilan kelompok aja ya. 3 atau 4 orang ya maju ke depan untuk mempresentasikan hasil diskusi kalian. Baik. Sudah ya? Silahkan kalau dari kelompok mana dulu? Dari kelompok 1 dulu. Sudah belum kelompok 1? Sudah ya, oke. Silahkan maju ke depan untuk mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok 1. Silahkan maju ke depan. Agak ke sana, Nak. Agak ke sana, Nak. Nah, iya, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Sebelum kami mempresentasikan hasil diskusi kami akan memperkenalkan diri. Saya sebagai moderator, yaitu Muhammad Rabi Ayan, dan di samping saya sebagai pembaca, Elsa Oktaviani. Saya Nauli Retnasari. Pemanfaatan sumber daya alam. Sumber daya alam air. Pemanfaatan dalam kehidupan untuk minum, memasak, mandi, dan mencuci. Serta sebagai sumber energi listrik tenaga air dan bahan baku dalam proses industri. Hutan. Menghasilkan kayu yang bisa diolah menjadi bahan bangunan, furnitur, kertas, menghasilkan rotan, obat-obatan tradisional, dan produk hutan lainnya, menjadi tempat tinggal bagi berbagai satwa, dan menjadi sumber oksigen bagi tumbuhan dan kehidupan manusia. Minyak bumi diolah menjadi bahan bakar utama untuk kendaraan seperti bensin, solar, aftur, mesin industri, dan pesawat terbang. Batu bara digunakan sebagai bahan bakar utama dalam pembangkit listrik. Tanah, pertanian sebagai media tanam untuk produksi pangan. Pasir digunakan sebagai bahan untuk membuat beton dan semen. apakah ada yang bertanya? Baik, dari kelompok 1 ada yang mau menanyakan? Saya. Ada yang bertanya? Baik, silakan dari kelompok 3. Apa saja produk yang dihasilkan dari pengolahan minyak bumi? Produk yang dihasilkan dari pengolahan minyak bumi yaitu bahan bakar, solar, minyak tanah, dan solar, dan semuanya bermanfaat untuk kehidupan manusia sehari-hari. Iya, baik. Tadi pertanyaannya apa? Apa saja produk yang dihasilkan dari pengolahan minyak bumi? Tadi ada bensin, solar, dan aftur. Oke, beri tepuk tangan untuk kelompok 1. Ada lagi? Tidak? Oke, baik. Kelompok kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan duduk kembali. Dilanjutkan oleh kelompok 2. Silakan kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izinkan kami memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Muhammad Alfi Agatha Mukti sebagai moderator, dan di samping kanan saya
Saya sebagai pembaca, Zaneta Medika Sivana. Dan saya Andika Pratama. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Jelaskan apa yang dimaksud dengan sumber daya alam. Segala sesuatu yang ada di alam dan dapat dimanfaatkan oleh manusia untuk memenuhi kebutuhan dan menunjang kesejahteraan hidupnya. SDA, sumber daya alam mencakup segala material hayati, makhluk hidup seperti tumbuhan dan hewan, maupun non-hayati, benda mati seperti air, tanah, dan mineral yang ditemukan di darat maupun perairan. Sebutkan 3 contoh sumber daya alam yang dapat diperbarui. Yaitu adalah air, tumbuhan, dan matahari dan hewan. Setelah itu, apa perbedaan antara sumber daya alam yang dapat diperbarui dan tidak dapat diperbarui? Yaitu adalah perbedaan utama terletak pada kemampuan generasi sumber daya alam yang dapat diperbarui bisa pulih dengan cepat, seperti matahari, air, dan tumbuhan. Sedangkan sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui akan habis jika digunakan terus-menerus, karena proses pembentukannya memakan waktu yang sangat lama, seperti minyak bumi, batu bara, dan gas alam. Oke, baik. Dari kelompok yang lain ada pertanyaan untuk kelompok. Oke, silakan kelompok 3. Mengapa tumbuhan dan hewan termasuk sumber daya alam yang dapat diperbarui? Oke, mengapa tumbuhan dan hewan termasuk sumber daya alam yang dapat diperbarui? Kenapa? Silakan dijawab. Karena hewan dapat berkembang biak, sedangkan tumbuhan dapat tumbuh kembali. Oh iya, betul. Beri tepuk tangan untuk kelompok 2. Oke. Adakah pertanyaan yang lain? Tidak ada. Oke, kita lanjut kelompok 3. Oke, sekian presentasi dari kami. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Nyoman Jaskia dan di sebelah kanan saya ada Najian Tasya, Roza Indrasya Yusuf. Di sini kami akan menjelaskan pemanfaatan sumber daya alam. Satu, SDA hayati yang dapat membuat makanan menjadi lezat. Bumbu. 2. SDA non-hayati yang menyediakan oksigen untuk bernafas. Udara. 3. Sumber daya alam yang berasal dari makhluk hidup hayati. 4. SDA hayati untuk obat tifus cacing. 5. SDA hayati yang digunakan untuk menyuburkan rambut. Lidah buaya. SDA hayati untuk bahan pakaian yaitu kapas. SDA non-hayati terbesar di bumi yaitu tanah. Bahan bangunan dinding geribik yaitu bata. SDA non-hayati yang dimanfaatkan untuk minum, mandi, dan memasak yaitu air. SDA yang berasal dari benda mati atau tidak hidup
yaitu non-hayati. Oke, baik. Ada pertanyaan dari kelompok lain? Tidak. Oke, beri tepuk tangan untuk kelompok 3. Sekian presentasi dari kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Terima kasih untuk semua kelompok ya. Dari hasil diskusi kita, ada yang belum paham di sini? Sudah semua? Sampai di sini ada yang belum paham? Tidak. Oke. Ibu akan mencoba memberikan kuis ya untuk kalian. Jadi kalian maju satu persatu. Silahkan siapa saja yang mau maju ya. Nanti silahkan kalian touch screen di papan tulis ya. Silahkan kalian sentuh saja, oke? Oke. Dari siapa dulu yang pertama? Ayo, tidak apa-apa salah satu dari kalian, oke. Ada waktunya ya di sini? Ya, ada. Ayo, silahkan maju ke depan. Ayo, ke depan. Ke depan, Nak. Ayo. Dari sana, dari sebelah sana, dari sebelah sana. Oke, yang mana itu? Apa sumber daya alam? Apa itu sumber daya alam? Ayo silakan disentuh. Yang mana? Ayo disentuh. Oke, kasih tepuk tangan. Selanjutnya, ayo maju ke depan. Selanjutnya, ayo selanjutnya cepet. Ada waktunya di pojokan tuh. Contoh sumber daya alam non hayati. Nah, tadi pas kan non hayati tuh. Ayo silakan disentuh. Yang mana? Yang mana? Yang mana? Non hayati apa? Tumbuhan, oke? Oh, salah. Yang betul mineral. Kasih tepuk tangan dulu. Ayo selanjutnya. Selanjutnya, ayo waktunya berjalan. Ayo, waktunya berjalan. Ayo, silahkan tuh. Yang mana? Yang mana yang air? Kayaknya kurang sentuhannya. Coba disentuh lagi. Oke, betul. Selanjutnya, ayo selanjutnya maju ke depan. Ayo maju ke depan. Mengapa konservasi sumber daya alam penting? Ayo, tadi Ibu sudah jelaskan ya. Ayo salah satu, ayo Nak. Ayo, maju ke depan. Waktunya berjalan loh itu. Ayo. Silakan satu lagi, ayo. Berapa lagi? Masih banyak kuis Ibu. Ayo, silakan. Oke. Ayo santai aja. Ayo, silakan. Aduh, bareng-bareng kan? Yang mana? Ya, yang belum pelestarian. Kasih tepuk tangan. Selanjutnya, penggunaan sumber daya alam yang bijaksana disebut. Ayo, maju ke depan. Yang nambah maju, ayo Nak. Rohman? Oh, Nadia. Ayo, yang mana Nadia? Silahkan disentuh. Ya. Betul. Selanjutnya, energi alternatif yang ramah lingkungan adalah ayo maju. Apa? Betul. Pemanfaatan sumber daya alam harus memperhatikan aspek apa? Ayo ke depan. Aspek apa? Ayo ke depan. Silakan ke depan. Udah, ayo. Ayo, waktunya berjalan loh, Nak. Apa? Ya. Ayo lagi, pokoknya ini kebagian satu persatu ya. Ayo, silakan maju lagi.
Ayo, satu persatu yang belum pernah nah, ayo, yang belum pernah maju ke depan. Duh, kenapa? Error ya? Oke, betul. Selanjutnya masih banyak. Ini kebagian satu persatu siswa yang belum maju. Yang pojokan, ayo, siapa itu? Ayo maju nak. Ayo, apa yang dimaksud dengan deforestasi? Ayo, yang mana? Ayo, yang mana? Yang mana? Ayo, silahkan. Yang mana? Ada penghijauan, ada penebangan hutan, ada pertanian dan perburuan. Ayo, ayo coba. Ayo. Yang mana? Tetet, betul. Ini ada suaranya ya, tapi tidak terdengar. Dampak negatif eksploitasi berlebihan adalah, tadi sudah belum? Sudah ya? Sudah Ibu jelaskan, ayo. Silahkan maju ke depan. Masih ada, berapa itu? Masih 10 lagi ya. Ayo, semuanya. Semuanya artinya maju semua ini ya. Ayo, wajib maju semua. Dampak negatif eksploitasi berlebihan adalah ya. Ya, yang benar keragaman hayati. Oke, tepuk tangan. Selanjutnya, apa itu sumber daya alam? Tadi sudah belum, Nak? Belum. Apa itu sumber daya alam, coba? Kok semua benar? Semua benar ya? Oke. Belum ya, Nak? Ya kan? Masih ada lagi. Contoh sumber daya alam non renewable apa? Kalian berbicara yang mana? Apa ya? Yang solar. Oke. Betul. Selanjutnya, manfaat sumber daya hutan untuk apa? Oksigen. Ya, betul. Oh, ada 2 ya? Oh, enggak. Ya, betul. Ya. Baru. Pemanfaatan sumber daya alam harus berkelanjutan. Ya, betul. Selanjutnya, contoh sumber daya alam hayati tadi, kelompok 3, apa tadi? Hewan apa? Hewan apa udara? Hewan. Betul. Habiskan ya? Habiskan dong. Sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui disebut non-renewable. Apa? Yang mana? Ayo. Ayo, yang mana? Oke, coba kita pencet. Loh, yang mana? Masa betul semua salah satu dong? Oke. Nah, satu lagi. Oh, belum, 2 lagi. Pengelolaan sumber daya alam yang salah dapat menyebabkan kemakmuran, bukan dong. Selanjutnya, contoh sumber daya alam abiotik apa? Ya, yang betul mineral. Satu lagi, kegiatan apa yang tidak termasuk pemanfaatan sumber daya alam? Yakin pemburuan? Coba, kegiatan apa yang tidak termasuk pemanfaatan sumber daya alam? Yang mana ya? Yang mana ya? Pertanian. Kalau pertanian tadi kan Ibu sudah jelaskan ya, bisa nggak kita
setelah panen kacang nih ya, kacang tanah itu kita panen bisa nggak tiba-tiba dia nongol terus berbuah? Tidak kan? Nah, itu masuk dalam pertanian. Ayo. Jadi ada dua ini ya. Yang mana? Oke. Permainan selesai. Ini apa nih skornya? 16/20. Nah, jadi betulnya 16. Ya, oke. Mulai lagi? Jangan dong. Baik, sampai sini ada yang ditanyakan? Ayo dong tanya. Sudah paham nih Ibu jelaskan? Sudah. Baik. Selanjutnya sebentar ya, Ibu mencari ada pertanyaan lagi tidak? Ibu tanya sekali lagi. Tidak, oke. Ibu ada refleksi ya. Silahkan kalian isi refleksi sendiri-sendiri, mandiri ya. Silahkan kalian isi sendiri-sendiri, individu. Nanti kalian kumpulkan kembali kepada Ibu. Tulisnya di mana, Bu? Ya, semuanya ya. Ibu ada refleksi untuk satu siswa satu. Gampang ya soalnya? Gampang. Silahkan satu siswa satu. Oke, silakan diisi evaluasi peserta evaluasinya. Tidak usah buru-buru ya. Kita masih ada waktu. Seru nggak kuisnya? Seru ya. Iya. Besok kita lanjutkan lagi. Sekarang kita isi bersama-sama. Evaluasi dulu ya. Masih lama waktunya, silahkan diisi. Dipilih ya antara A, B, atau C, atau D ya. Gampang dong pertanyaannya ya? Gampang.
Nadia, ada yang ditanyakan? Enggak. Oke. Kenapa, Nak? Misinya Iya. Iya, betul betul. Betul banget ya, Bu. Iya. Paham ya yang Ibu jelasin? paham. Coba dibaca lagi. Gampang ya, sampai gampang ya. Oke. Masih banyak waktunya. Iya. Yang ini loh, Nak. Yang ini nih. Yang mana? Coba. Yang ini. Paham kan? Oke, lanjut. Ini di sini bisa nggak? Yang ini loh, Nak. Ini. Nih. Nah, seperti ini loh, Nak. Iya. Iya. Oh iya. Ini nih, Bu. Yang ini loh, Nak, nih. Nih, yang ini nih. Oke, dilanjut. Mana yang mana? Kenapa, Nak? Terlalu gampang ya soalnya. Gampang banget ya, oke. Kenapa? Ya, apa, Nak? Yang mana? Kenapa, Nak? Oh, yang itu. Oh, ini nih. Nih. Ya. Oke. Yang mana? Yang udah selesai ditutup dulu jawabannya. Yang mana? Ya. Yang mana? Oh, iya. Oke. Boleh jawabannya boleh itu. Yang mana? Oh, itu. Betul, boleh. Masih lama waktunya, jadi tidak usah berburu-buru ya. Di situ ada 20 soal ya. Ya, A, B, C.
yang udah selesai, tunggu yang belum selesai ya. Sudah? Sudah. Oke. Yang sebelah sana belum. Kita tunggu ya. Ya, belum. Oke, dilanjutkan. Masih lama kok. Masih lama. Waktunya masih banyak. Tidak boleh bertanya temannya, langsung bertanya ibu saja. Semuanya berkaitan dengan sumber daya alam ya. Sumber daya alam dapat diperbarui, tidak dapat diperbarui. Kenapa sudah belum? Belum? Oke. 1 menit lagi, oke? Kenapa? Ini apa sih, Nak? Oh, ini jawabannya ya? Iya. Oke, nggak apa-apa. Dilanjutkan. Sudah belum? Ini belum ya?
Oke, nggak apa-apa. Oke, sudah ya? Sudah, semua sudah? Sudah, oke. Silahkan Mbak sini. Ibu ambil kembali. Oke. 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 Sudah semua ya? Oke. Selanjutnya kita akan menyimpulkan pelajaran hari ini ya. Kesimpulan pelajaran hari ini adalah kesimpulan materi pembelajaran kita hari ini adalah pemanfaatan sumber daya alam adalah cara manusia memenuhi kebutuhan hidupnya dari segala sesuatu yang tersedia di alam seperti apa? Pangan, seperti energi dan bahan baku industri. Jadi pemanfaatan sumber daya alam itu harus dilakukan secara bijak ya dan berkelanjutan untuk menjaga keseimbangan hayati dan memastikan kesejahteraan generasi generasi mendatang. Generasi saat ini dan mendatang. Baik. Sudah Ibu simpulkan ya pelajaran hari ini ya? Materi kita selanjutnya adalah sumber daya manusia ya? Untuk pertemuan selanjutnya. Ibu tanya sekali lagi ya, dari materi kita hari ini sudah paham ya dengan sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui dan dapat diperbarui. Sudah paham ya? Oke, kita akan ice breaking biar semangat lagi. Oke? Oke. Tunggu ya. Oke, Ibu akan buka. Biar tambah semangat lagi di detik-detik akhir, oke? Silakan berdiri semua. Belum ya? Oke. Dari pertama kita udah semangat, jadi yang terakhir juga kita harus semangat ya ice breakingnya. Terdengar nggak nak suaranya nak? Dengar ya? Oke. Ayo ikutin semuanya. Ayo ikutin semuanya. Sekali lagi.
Oke. Ayo dong, semangat dong. Tadi semangat, sekarang semangat. Oke. Oke. Semuanya. Baik. Terima kasih ya nak untuk hari ini ya. Ibu akan mengulang kembali. Coba kalian sedikit saja ya. Materi yang kita pelajari hari ini adalah pemanfaatan sumber daya alam ya. Kesimpulan dari materi hari ini adalah memenuhi kebutuhan kehidupan dari segala sesuatu yang tersedia di alam ya. Ibu berharap kalian bisa memahami materi kita hari ini dan bisa menindaklanjuti di rumah ya, bagaimana kalian menjaga kelestarian sumber daya alam ya, bagaimana kalian melestarikan sumber daya alam secara tepat. Baik, sudah Ibu sampaikan ya materi kita selanjutnya? Sudah. Yaitu sumber daya manusia. Baik, cukup untuk pelajaran hari ini. Alhamdulillah berjalan dengan lancar ya. Kita tutup pelajaran hari ini dengan berdoa. Silahkan bersiap-siap. Dibereskan dulu alat tulisnya. Belum siap. Sebelum pulang, berdoa mulai. Doa selesai. Sebelum Ibu tutup pelajaran hari ini, Ibu akan menyampaikan suatu pesan motivasi ya. Jika kau merasa kecewa, jika kau mendapatkan kaktus yang berduri dan ular yang berbulu, kelak kaktus itu akan memulai berbunga. Dan ulat itu akan berubah menjadi kupu-kupu cantik. Bersabarlah nak, tidak ada sesuatu yang sia-sia. Kelak kalian pasti akan sukses di bidang kalian masing-masing. Sayangilah kedua orang tua dimanapun kalian berada ya. Tanpa mereka kita tidak bisa meraih apapun ya. Tanpa mereka kita tidak akan menjadi siapa-siapa ya. Tetap semangat dalam belajar, tetap semangat dalam berproses ya. Jangan pernah melupakan doa seorang ibu. Jangan pernah melupakan usaha seorang ayah. Cukup sekian dari Ibu ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Siang.
Ya, silahkan.